Dalam sistem tanam paksa, petani ditindas Belanda dan pejabat Bumi Putra. Eksploitasi ekonomi pada masa tanam paksa bukan hanya dilakukan oleh Belanda. Pemimpin lokal yang tidak amanah turut terlibat di dalamnya. Kerusakan yang diakibatkan Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian penyebab pemerintahan Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirim gubernur jenderal yang baru, Johannes van den Bosch, untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan Kulturstelsel. Menurut Dennis Loward dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1, sistem ini kemungkinan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan 1/5 bagian dari tanah dan pekerja tani untuk ditanami produk natura yang sedang lakukan di pasar dunia seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang taksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang. Dengan sistem bonus dan insentif yang cerdik, Van den Bosch berhasil mengerahkan para bupati Jawa untuk mengawasi penanaman, panen, dan pengangkutannya. Dia hanya memperlakukan sejumlah kecil pegawai administrasi Belanda untuk mengawasi kelancaran seluruh sistem tulis Loward. Dalam prakteknya, sistem budidaya tanaman ini dijalankan dengan aneka rupa penyelewengan. Transaksi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal membuat sistem budaya menjadi tanam paksa. Kesetiaan penguasa lokal kepada penguasa Belanda diimbangi dengan pembayaran gaji yang besar dan hadiah persentase dihitung dari panen tanaman dagang yang dihasilkan kabupaten masing-masing. Tulis Robert van Nil dalam sistem tanam paksa di Jawa. Kerja yang dituntut dari kaum tani diperlakukan sama seperti corvée rode atau kerja paksa. Lama-kelamaan, ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani yang dikerahkan lebih dari 5%. Hal ini dilakukan oleh para bupati untuk memperoleh lebih banyak bonus persentase penjualan tanaman dagang. Van Nil mencatat, beberapa daerah melibatkan 90% keluarga tani untuk mengerjakan tanah pemerintah. Tidak pelak lagi, petanilah yang harus memanggul derita tanam paksa. Terlalu banyak waktu curahkan untuk penanaman pemerintah sehingga melantarkan tanaman padi. Apabila terjadi gagal panen selama 1 atau 2 tahun, maka terjadilah bencana kelaparan. Muncul wabah penyakit dan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lainnya, tulis Van Nil. Sementara itu, Loward mencatat selama 4 dekade diterapkan sistem tanam paksa menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda. Roman Machyler yang ditulis oleh Multatuli yang menggambarkan dengan jelas rupa penindasan yang dialami sekaligus ketidakdayaan petani Jawa. Bupati dan pejabat tidak sebagai penguasa lokal kerap mengeksploitasi petani untuk menguntungkan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pertanian
jadwal mengikat petani sebagai kaula yang harus tunduk terhadap bupati. Orang Jawa dianiaya. Kata Multatuli yang bernama asli Endor Dowes Docker. Orang merasa biasa bahwa beratus-ratus keluarga mendapat panggilan dari 4 jauh untuk tanpa bayaran mengerjakan ladang-ladang milik bupati. Oleh merasa hal biasa bahwa mereka memberikan tanda bayaran barang makanan untuk keperluan rumah tangga bupati. Dan jika bupati berkenan, menyenangi seekor kuda, seekor kerbau, seekor anak gadis, seorang istri, seorang biasa, maka dianggap luar biasa atau mustahil jika orang itu tidak mau menyerahkan tanpa syarat apapun. Kaum rebel Belanda menentang sistem tanam paksa dan secara bertahap dihapuskan pada 1870. Penolakan ini juga datang dari kalangan pengusaha yang tergiur keuntungan dan potensi usaha di Jawa. Pada tahun itu pula lahir Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mengatur kepemilikan tanah negara seraya memberi peluang masukan modal swasta.